Dia bilang, kembalikan saya ke tol, ngotot minta dikembalikan ke tol. Jadi saya pikir, ini anak kenapa bisa dikembalikan ke tol? Terus saya berpikir, ini yang meninggal ini laki-laki, tapi kenapa perempuan yang masuk? Dirasuki sama perempuan. Iya, ternyata inilah dia yang perempuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengundang salah satu narasumber yang akan bercerita pengalaman yang dialaminya. Cerita tentang apa? Saya mau berbagi cerita. Sebelumnya saya pernah ikut atau satu perjalanan mengantar jenazah ke salah satu daerah yang terjauh di Palopo ya. Oh iya. Itu yang saya akan ceritakan. Daeng Beta. Kita sekarang temui Daeng Beta. Ya silakan Daeng Beta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi cerita ini bermula ketika saya diajak oleh sepupu saya. Sepupu saya itu profesinya sebagai driver ambulans untuk mengantar jenazah ke provinsi, keluar daerah. Iya. Jadi waktu itu hari Sabtu, saya dalam keadaan lowong, jadi ditelepon, ayo temanin saya, ada paket pengantaran ke Palopo. Jadi saya iakan. Nah, tibalah kami, singkat cerita, kami jemputlah paket itu, maksudnya jenazah itu di salah satu rumah sakit di instalasi kamar mayat. Nah, kebetulan pada waktu itu kami jalannya malam bertiga, sama ada satu ponakannya itu masih remaja. Cut dulu. Sudah. Jadi ikutlah ponakannya itu namanya si Aco. Oh iya. Aco itu kira-kira umurnya baru 17-19 tahun. Dia yang biasa sering dipanggil kalau mau jalan keluar kota. Saya kan ada kegiatan lain, kebetulan saya lagi libur, lagi tidak ini, makanya saya diajak, jadi ikutlah. Hitung-hitung kan sekalian mau jalan jauh, besoknya libur kan Minggu. Jadi kami tiba di instalasi kamar mayat itu selepas maghrib. Setelah semua proses administrasi, perlengkapan semua selesai, kami sudah siap berangkat. Dan jenazah itu sudah naik ke mobil ya, sudah di packing, sudah bagaimana, pokoknya siap OTW lah. Nah, tepat jam 21, jam 9 malam kami mulai jalan meninggalkan kota Makassar itu. Jadi perjalanan kami itu melalui beberapa daerah, mulai dari Maros, Pangkep, Baru, Sidrap, semua lancar. Perjalanan itu lancar. Nanti setelah masuk ke daerah Siwa, disitulah mulai awal ceritanya ini sebenarnya. Dan setelah masuk ke daerah Siwa itu, kami mampir beli minum, sekalian buang air apa, cuman sebentar saja, beli keperluan lain. Nah, setelah itu kebetulan kan lampunya nyala, lampu sirene itu, lampu lightingnya itu nyala, cuman suaranya aja dimatikan. Suara sirenenya itu dimatikan, memang aturannya begitu supaya tidak berisik kan. Jadi jalan. Nah, setelah selepas dari kota Siwa itu, kami sudah memasuki jalanan sepi, jalan provinsi tapi sepi. Di situ memang kelihatan sepi karena rumah penduduk sudah jarang setelah melewati kota itu. Di samping itu pada saat itu gerimis, sudah malam, sudah bagaimana.
Tapi saya juga dengan santai cerita ngobrol sama kakak sepupu saya itu, Kak Rasid namanya, Kak Rasid. Jadi setelah itu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ini si Aco dari tadi diam terus. Posisinya di mana dia, Kak? Dia di belakang sama jenazah. Kan dipantau lewat spion. Dia di situ ada tempat, ada memang kursi khusus untuk ini. Tiba-tiba dia bilang stop, minggir, kiri. Saya bilang kenapa, Cok? Pokoknya kiri saja, kiri. Saya bilang kiri. Saya loh, anak kok kenapa jadi lain-lain begini? Tiba-tiba sudah kiri begitu, tatapannya kosong. Dia menatap ke depan terus. Kosong menatap ke depan. Saya bilang, kau mau apa? Dia bilang, saya mau pipis. Setelah itu sudah dibukakan pintu. Saya bilang, sudah pipis sana sekarang. Kenapa dari tadi di kota dari pipis? Karena waktu tempat sunyi begini baru mau pipis. Ini seram, ini jalanan ini sepi. Akhirnya dia bilang, tolong kembalikan saya ke jalan tol. Di tempat saya tadi jatuh. Saya bilang, waduh, maksudnya? Kembalikan saya ke sana. Tempatku di sana, bukan ke sini. Saya tidak mau ke Palopo. Jadi Kak Rasid bilang, waduh, ini anak sudah kayaknya tidak beres ini. Dia bilang, iya nanti kita pulangnya setelah ini pekerjaan selesai. Ini jenazah sudah tiba di keluarganya, baru kita pulang. Dia bilang, tidak, saya mau pulang sekarang, tempat saya di jalan tol itu. Tapi tetap saja dia tetap juga mau pipis. Tiba-tiba saya bilang, iya oke, kita kembali sekarang. Sudah, kamu pipis sekarang. Akhirnya tiba-tiba itu suara sirene itu bunyi. Suara sirene alarm itu. Padahal kan itu tidak di-off-kan, tidak di-on-kan. Di-off-kan. Jadi dia bunyi sendiri, meraung-raung di tengah jalan sunyi begitu. Akhirnya ini si kakaknya jadi kaget, loh kok bisa kayak begini? Ini tidak pernah kejadian begini nih. Kayaknya ada yang aneh ini. Nah, setelah begitu udah dimatikan itu suara alarm itu. Jadi cuma lampunya saja yang menyala. Lampu itunya, ambulansnya. Akhirnya ke pinggir lah. Saya berpikir ini Aco mau kencing berdiri. Kan itu ada umumnya kan laki-laki begitu. Jadi saya sodorkan ini botol aqua yang ada isinya kan, botol air mineral untuk cuci. Tapi setelah saya gini, di tepisnya itu dia kasih itu pakai tangannya, plak. Saya bilang, kenapa Cok? Kau kenapa ini? Dia tidak bilang-bilang, saya bilang kencing saya cepat. Kalau tidak apa yang terjadi, itu celananya dia kasih turun begini, baru dia jongkok. Dia kencing seperti perempuan, kayak pada umumnya perempuan kalau pipis kan jongkok. Padahal sebenarnya kalau laki-laki kan berdiri. Laki-laki kan berdiri. Saya bilang, kenapa ini anak jadi begini? Jadi itu Kak Rasid bilang, jangan usah dia itu kayaknya ketempel kan, kemasukan. Masa orang kencing ketawa-ketawa terus, ketawa perempuan, habis ketawa menangis lagi. Kembalikan saya ke tol, ke jalan tol tadi. Saya pikir di sini tidak ada jalan tol, yang ada cuma di Makassar, yang dekat bandara itu kan. Jadi setelah itu sudah ditenangkan kembali. Jadi saya dudukkan dia, kasih pindah tempat duduk, kasih di tengah dia. Di depan itu? Di depan. Jadi kami bertiga di depan. Pas baru mau jalan begitu, tiba-tiba itu pintu ambulans terbuka. Di belakang? Iya, terbuka di belakang terus kayak dikena angin, brak. Bunyi begitu, brak.
Saya bilang, apalagi ini, astagfirullahaladzim. Ini Kak Rasid juga sudah mulai tidak enak. Dia bilang begini, perasaan saya jadi tidak enak ini kalau begini. Selama saya ngantar begini, barusan saya dapat kejadian seperti ini. Akhirnya berselang begitu, tapi kita paksakan jalan karena telepon dari Kota Palopo itu keluarganya sudah standby di sana, sudah menunggu. Nah, sekarang waktunya itu kan pukul jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Ya saya bilang, saya pelan-pelan kalau ada masjid. Kalau subuh, kita tiba subuh, kita singgah dulu, mampir dulu. Sekalian salat subuh baru itu. Jalan. Nah, jalan kurang lebih 20 menit itu kita ketemu masjid. Ketemu masjid di sebelah kiri. Ramai orang salat subuh. Jadi saya bilang matikan itu lampunya kan supaya orang tidak curiga. Kita salat subuh dulu. Ini tidak berhenti nyengir terus si Aco ini. Nyengir, ketawa, terus menangis. Ketawa lagi, menangis lagi. Akhirnya saya bilang gantian, nanti kamu temani dia, saya dulu salat. Setelah itu kamu lagi. Ya udah gantian. Nah setelah gitu semua sudah beres. Semua sudah pada keluar. Saya coba-coba tanya sama ada imam masjid di situ. Imam masjid yang itu, yang di tadi. Saya tanya, Pak, saya dapat masalah ini di jalan. Dia bilang, ya kenapa? Itu salah satu teman saya kayaknya kemasukan, Pak. Dia bilang, memang bawa apa? Dia bilang, saya bilang itu ada jenazah di situ mau diantar ke Palopo, korban kecelakaan lalu lintas. Dia bilang, astagfirullah. Jadi itu di dalam mobil itu ada jenazah, bilang ada. Dia bilang, coba mana temannya? Akhirnya dibawa. Dia nurut, si Aco itu nurut. Dikasih tidur di teras masjid itu. Untung itu Pak Imam masjid itu mungkin dia termasuk orang pintar juga. Dia berhasil, dia ruqyah itu si Aco. Dia bilang ini kayaknya yang masuk perempuan yang ada dalam tubuhnya yang ngikut terus ini sepertinya perempuan. Tapi saya sudah kasih keluarkan, sudah dikasih keluar itu. Sudah normal kembali, cuman dia lemas. Si Aco itu lemas. Nah setelah begitu kita kejar waktu ini. Sebelum jam 8 harus kita sudah di sana, jam 8 pagi kan, karena sudah terlalu lama kita di jalan ini, terlalu banyak singgahnya. Akhirnya Aco sudah stabil, kita sudah up semua, sudah siap lagi, dengan semangat baru kita lanjut. Nah, setelah lanjut itu kami tiba di Kota Belopa itu jam 6:30. Jadi sudah dekat dengan Kota Palopo kan dari Belopa itu. Jadi tidak ada singgah-singgah. Kalau haus dia bilang nanti saja, nanti sampai di tujuan baru kita ini. Alhamdulillah sebelum jam 8 itu kita sudah tiba di rumah duka. Sudah tiba di rumah duka, memang sudah banyak orang, sudah ada tenda untuk menyambut ini. Hasil setelah semua selesai, kami dipersilakan untuk dikasih sarapan pagi, nasi kuning. Jadi berceritalah si itu omnya si korban itu, dia bercerita barusan ada telepon dari Makassar, katanya ini yang berboncengan sama dia ini perempuan itu tadi jam 5 meninggal, jam 5 pagi, jam subuh sudah meninggal dunia. Ternyata anak ini yang si korban ini kecelakaan lalu lintas, dia terseret, perempuannya juga ikut yang dia bonceng ini, ternyata pacarnya. Dan rumahnya itu dekat situ, katanya dekat tol yang jalan masuk ke Patekne itu ada di situ katanya rumahnya. Jadi saya jadi kaget, saya bilang berarti yang ikut semalam ini mungkin arwahnya perempuan ini yang ikut ke
Deng beta. Oh iya, makasih. Apa ini? Kopi. Nah iya, alhamdulillah dapat kopi. Jadi itu cerita memang astagfirullah. Iya, lanjut. Nah setelah kami disuguhi sarapan pagi, mulailah bercerita bahwa tadi sebelum jam 5 itu dia dapat kabar dari Makassar bahwa pacarnya ini juga ikut meninggal, kasihan. Pacarnya si korban ini. Ternyata dia ini korban kecelakaan lalu lintas. Jadi yang meninggal di tempat ini, yang si korban ini. Terus pacarnya itu yang tinggalnya tidak jauh dari situ, itu meninggal nanti jam 5. Kejadiannya kan sore kemarin, sekitar jam 4-an. Memang lagi padat-padatnya itu. Kejadiannya itu di ujung tol yang mau masuk Bandara Hasanuddin. Situ kejadiannya. Dan si perempuan itu tinggal di daerah situ juga. Tujuannya mau mengantar itu, antar pulang. Jadi saya bilang, astagfirullah, jadi semalam yang merasuki ini si Aco ini, rupanya arwah perempuan ini. Memang kenapa? Dia bilang, kembalikan saya ke tol, ngotot minta dikembalikan ke tol. Jadi saya pikir, ini anak kenapa bisa dikembalikan ke tol? Ya saya berpikir, ini yang meninggal ini laki-laki, tapi kenapa perempuan yang masuk? Dirasuki sama perempuan. Iya, oh, ternyata inilah dia yang perempuan ini. Kasihan, itu ceritanya begitu. Sampai pintu sempat merinding juga, tapi dikuat-kuatkan hati bagaimana, soalnya malam ini baru jalanan sepi, gerimis. Yang bikin ngeri itu ketawanya itu. Sempat ketawa. Ketawa si Aco itu, ketawa perempuan sedih, sudah itu menangis ketawa. Tapi dengan suara perempuan. Dengan suara perempuan. Kok bisa ya? Untung kita ketemu Pak Imam masjid itu, dia yang menetralisir itu, akhirnya sudah selesai. Nah setelah semua beres, setelah semua ini, kami ceritakanlah itu kejadian sebenarnya, bahwa kami di jalan ini dapat kendala sehingga kenapa kami tibanya terlambat. Harusnya itu paling cepat itu jam 6 pagi, kurang lebih kita sudah tiba di Palopo sesuai target kan. Kan perjalanan dari Makassar ke Palopo itu kurang lebih 8 jam. Iya, kurang lebih 400 km itu Makassar Palopo. Jadi kami cerita itu semua jadi terheran-heran, kok bisa begitu. Saya bilang, inilah yang kami alami. Inilah yang kami alami. Mudah-mudahan pulang lancar-lancar. Akhirnya setelah itu semua beres, istirahat sedikit, minum kopi. Setelah kami pulang, semua lancar, semua perjalanan lancar, aman. Sampai di tujuan kembali ke Makassar semua sehat-sehat. Si Aco juga sudah ceria kembali. Inilah apa cerita yang saya alami sendiri ya. Cerita yang saya alami, saya tidak bayangkan itu driver ambulans itu yang profesinya sebagai itu mungkin terlalu sering dapat gangguan, cobaan di jalan ya. Saya saja yang baru 1 kali ikut begini, bukan 1 kali, cuman berapa kali, cuman baru kali ini alami kejadian. Baru saat ini saya alami kejadian begini. Alhamdulillah tiba di rumah dengan selamat, sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya begitu kira-kira saya punya cerita, Kak. Pengalaman pribadi yang saya alami pada saat mengantar jenazah ke luar kota, ke luar jalan provinsi. Oke, teman-teman, itulah tadi cerita pengalaman yang dialami oleh narasumber.
kejadian-kejadian yang sempat dialaminya di perjalanan mengantar jenazah ke tempat tujuan. Nah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.